Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu kelas dewasa, pria dan wanita senior Sekolah Minggu Gereja Baptis Indonesia Getsemani Jakarta. Saya terus berdoa supaya damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dan kita senantiasa dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar pelajaran yang kelima tentang makna baptisan dari kitab Roma pasal 6 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Kita akan mengerti dengan jelas apa yang firman Tuhan ajarkan di dalam baptisan itu dan maknanya bagi kita orang-orang percaya Yesus. Mari membuka Alkitab dari kitab Roma pasal 6 ayat 3 sampai 5, dan saya menyiapkan minuman untuk saya. Bapak-bapak dan ibu-ibu juga boleh menyiapkan minumannya masing-masing. Kita belajar firman Tuhan dan mari kita mengawalinya dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena kami boleh belajar Alkitab pada pagi hari ini, dan kami mau belajar dari kitab Roma pasal 6 ayat 3 sampai 5 tentang makna baptisan. Kami siap belajar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari membuka Roma pasal 6 ayat 3 sampai 5, kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya kamu seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Baik, kita akan memahami terlebih dahulu tentang arti dari makna baptisan. Makna adalah arti atau maksud. Misalnya, orang Kristen memikul salibnya masing-masing. Nah, kalimat ini bermakna bahwa setiap orang percaya Yesus memiliki pergumulannya masing-masing dalam hidup di dunia ini. Jadi salib itu bermakna pergumulan bagi orang Kristen. Baptisan juga mengandung makna atau arti penting bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Surat Roma yang ditulis oleh Rasul Paulus dengan bimbingan Roh Kudus dan firman Tuhan ini, kita lihat bahwa dia menuliskan suratnya kepada jemaat di Roma tentang arti penting atau makna baptisan itu yang dihubungkan dengan kematian, penguburan, kebangkitan Kristus, serta hidup baru bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tentu saja Paulus mempunyai alasan bahwa baptisan mempunyai arti yang dalam, bukan sekedar tata caranya saja, tetapi makna, arti bagi orang yang dibaptiskan. Disinilah identitas dari orang-orang percaya itu jelas dan dapat menjadi saksi bagi orang lain yang belum percaya. Baptisan menyatakan bahwa ada hubungan yang erat antara Yesus Kristus dengan orang-orang yang percaya kepadanya. Baptisan yang sudah kita alami mengikat diri kita bersama dengan Yesus yang kita kasihi.
Mari kita belajar kebenaran yang pertama tentang baptisan, maknanya. Dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Roma 6 ayat 3 tertulis demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Perhatikan perkataan dibaptis dalam Kristus. Berarti orang yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat telah bersatu bersama Yesus, dan penggambaran persatuan itu dinyatakan melalui peristiwa baptisan. Nah, orang-orang baptis melakukan pembaptisan dengan cara diselamkan. Pelaksanaannya adalah orang yang sudah percaya kepada Yesus dan biasanya sudah diajarkan terlebih dahulu firman Tuhan. Waktu pembaptisan tiba, dia akan masuk ke dalam air, dan Pak Pendeta biasanya sudah ada terlebih dahulu di tempat baptisan itu. Nah, setelah keduanya ada di dalam air, maka akan pendeta melakukan pembaptisan dengan cara membaringkan orang itu seperti orang yang mengalami kematian, ya. Jadi di belakang, ya, tubuh orang itu dibaringkan ke belakang, melambangkan kematian Yesus Kristus bagi orang tersebut. Hal ini juga mengingatkan bahwa orang yang percaya itu juga sudah mati dari keinginan dikuasai oleh dosa. Mari kita diskusikan. Orang baptis memiliki makna baptisan sebagai dibaptis dalam kematian Yesus. Yang pertama, bagaimanakah orang percaya Yesus menjalankan hidupnya sebagai kesatuan dalam Yesus? Yang sudah percaya kepada Yesus dikatakan sudah ada dalam Yesus. Nah, bagaimana kita menjalankan hidup kita sebagai kesatuan dalam Yesus? Berarti Yesuslah yang menguasai seluruh hidup kita. Firman-Nya yang menjadi bagian menyeluruh dari seluruh hidup kita dan mengatur hidup kita hari lepas hari. Yang kedua, apa makna kematian Yesus bagi hidup orang yang telah percaya Yesus? Makna kematian Yesus bagi kita, Yesus sudah mati karena menebus dosa kita atau menggantikan kematian kita yang disebabkan oleh dosa. Yang ketiga, bagaimanakah kita menjalani hidup sekarang sebagai orang yang telah menerima kematian Yesus? Kita mengingat bahwa Yesus mati karena dosa-dosa kita. Sebab itu, biarlah kita hidup tanpa dikuasai oleh dosa lagi, atau kita berhenti memiliki keinginan untuk terus berdosa. Yang kedua, makna baptisan telah dibaptis dalam penguburan Yesus. Roma 6 ayat 4a mengatakan demikian. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Jadi yang kedua, kita itu sudah mengalami penguburan Yesus melalui peristiwa pembaptisan. Orang-orang baptis Indonesia memaknai baptisan sebagai penguburan Yesus ketika orang percaya yang dibaptiskan itu dimasukkan bagian tubuhnya seluruhnya ke dalam air. Jadi air menutupi dia, dan itu bermakna penguburan Yesus sudah dialami oleh orang yang dibaptiskan tersebut. Nah, penguburan Yesus memberitahu kepada orang-orang percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh telah mengalami kematian dan Dia dikuburkan. Biarlah kenyataan ini juga mengingatkan kepada kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, bahwa kita sudah mengubur dosa-dosa kita sebelum percaya kepada Kristus, dan kita tidak lagi hidup terikat dengan dosa. Baik, makna yang ketiga dari baptisan, telah dibaptis dalam kebangkitan Yesus. Mari lihat Roma pasal 6 ayat yang ke-5 mengatakan demikian. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi jelas bahwa baptisan itu
mengandung makna, mengandung arti, dibaptis dalam kebangkitan Kristus. Harold L. Fickett Jr. menuliskan bahwa orang yang dibaptiskan, ia memberi kesaksian tentang kenyataan bahwa ia secara pribadi mengalami kuasa keselamatan dari kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus Kristus. Dikutip dari buku Kepercayaan Kaum Baptis Suatu Pedoman, halaman 80. Nah, firman Tuhan menuliskan kepada kita, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian Yesus, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Roma 6 ayat 5. Ini masih berbicara tentang pembaptisan. Nah, orang-orang baptis menarik kesimpulan dalam baptisan selam mengenai baptisan yang mengandung makna kebangkitan Yesus adalah ketika orang percaya Yesus itu dibaptiskan, dia tadi ditidurkan, lambang kematian, kemudian dimasukkan keseluruhannya dalam air, melambangkan penguburan Kristus, dan kemudian diangkat kembali, melambangkan kebangkitan Kristus dari kematian dan kuburnya kosong. Nah, kebangkitan Yesus ini mengingatkan kepada kita bahwa kematian akibat dosa sudah dikalahkan. Nah, orang percaya Yesus tidak lagi mengalami kematian dalam neraka, melainkan memperoleh hidup yang kekal di sorga bersama-sama dengan Kristus. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita diskusikan bersama tentang makna baptisan selam sebagai kebangkitan Kristus. Yang pertama, bagi kita orang-orang yang percaya Yesus dan telah dibaptiskan, kita mengingat peristiwa penting dalam pengalaman iman kita, yaitu Yesus telah bangkit dari kematian. Pembaptisan itu mengingatkan kita ya, ketika kita dikeluarkan dari dalam air, Yesus sudah bangkit. Nah, bagaimanakah orang percaya meyakini mengenai kebangkitan? Kita sangat percaya mengenai kebangkitan karena Yesus sudah membuktikan bahwa ada kebangkitan setelah kematian. Jadi kita meyakini hal itu karena Yesus sudah mengalaminya. Yang kedua, baptisan orang percaya memberikan makna bahwa ia juga akan dibangkitkan seperti Yesus telah bangkit dari kematian. Kapankah peristiwa kebangkitan bagi kita orang-orang yang percaya kepada Yesus akan terjadi? Dalam 1 Tesalonika dikatakan bahwa hal itu akan terjadi pada waktu Yesus datang kembali, atau kita tahu istilah itu adalah hari zaman akhir, ketika Yesus datang kembali ke dunia ini. Yang ketiga, bagaimanakah hidup orang percaya setelah mengetahui bahwa ia akan mengalami kebangkitan? Sesungguhnya hal ini memberitahu kita menjalani hidup ini dengan keyakinan yang kokoh, tetap beriman kepada Kristus, karena kita akan mengalami kebangkitan dan hidup bersama-sama dengan Kristus untuk selama-lamanya. Baik, ada makna yang terakhir yang kita bisa ambil dari catatan firman Tuhan, kitab Roma pasal 6 ayat yang ke-4b, makna baptisan hidup baru dalam Kristus. Mari lihat Roma 6 ayat 4b. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi ada makna yang terkandung dalam baptisan yang kita lakukan menurut orang-orang baptis, yaitu ketika selesai pembaptisan, mengalami kematian Kristus, mengalami penguburan Kristus, mengalami kebangkitan Kristus, dan ketika orang itu berjalan keluar dari tempat pembaptisan, bisa dikatakan bahwa dia mengalami hidup baru, berjalan di dalam Tuhan. Mulai saat itu dia mengalami hidup yang baru di dalam Tuhan. Nah, biasanya orang-orang baptis itu memiliki tempat baptisan di gereja. Tapi ada juga memang yang tidak, karena gerejanya mungkin terlalu kecil tempatnya, atau berada di suatu lantai yang tidak cukup untuk ada kolam atau tempat baptisan. Biasanya memakai gereja lain, gereja baptis lain untuk pinjam tempatnya,
atau pergi ke kolam renang atau ke tempat-tempat lain di mana ada air yang cukup untuk pembaptisan selam. Nah, kalau di gereja biasanya tempat pembaptisan itu tempat masuk, jalan masuk ke dalam tempat baptisan itu berbeda dengan jalan keluar dari tempat baptisan itu. Kalau dia masuk dari pintu sebelah kiri lalu turun dibaptiskan, dan biasanya dia keluar dari pintu sebelah kanan, itu menandakan bahwa dia memulai hidup yang baru. Yang lama, jalan lama itu dia tinggalkan dan dia berjalan ke jalan hidup baru bersama dengan Kristus. Itu maknanya yang dilakukan oleh orang-orang baptis sehubungan dengan baptisan selam. Mari kita bicarakan bersama. Yang pertama, apakah kita telah mengalami hidup baru di dalam Kristus sebagai orang yang percaya dan sudah dibaptiskan? Ini yang menjadi pertanyaan penting bagi kita. Apakah engkau, saya, bapak-bapak dan ibu-ibu sudah hidup baru di dalam Kristus? Artinya kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, bukan menurut keinginan sendiri. Yang kedua, bagaimanakah sikap orang yang telah memiliki hidup baru dalam Kristus? Sikapnya, orang itu akan menunjukkan kasih dan memperlihatkan kepada orang lain bahwa Yesus ada dalam dirinya. Berpikir benar, berkata benar, bertingkah laku benar seperti Kristus. Yang ketiga, ini yang penting bagi kita, bapak-bapak dan ibu-ibu, sudahkah kita mengaku percaya Yesus dan dibaptiskan? Kalau ada di antara kita yang belum melakukan hal itu, firman Tuhan sudah mengingatkan kita supaya kita juga dibaptiskan sesuai dengan apa yang firman Tuhan sudah katakan. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita sudah belajar makna baptisan menurut kitab Roma pasal 6 ayat 3 sampai 5. Yang pertama, makna baptisan, dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Ya, kita diingatkan ketika kita hidup sekarang sebagai orang yang percaya bahwa Yesus telah mengalami kematian akibat dosa-dosa kita. Yang kedua, makna baptisan telah dibaptis dalam penguburan Yesus. Jadi ini memberitahu bahwa Yesus sungguh mengalami kematian dan dia dikuburkan karena mengasihi kita. Dan kita diingatkan juga supaya kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Yang ketiga, makna baptisan telah dibaptis dalam kebangkitan Kristus. Jadi diingatkan, Yesus sudah bangkit dari kematian. Kita juga memiliki kebangkitan hidup kita karena Yesus telah bangkit dan hiduplah bagi Tuhan. Yang keempat, makna baptisan, hidup baru dalam Kristus. Mari kita mengalami perubahan hidup sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus. Kita hidup baru, hidup sesuai dengan apa yang Kristus kehendaki, dan memberikan teladan kepada banyak orang tentang hidup sebagai orang percaya kepada Kristus dalam perkataan yang benar, tindakan yang benar, dan pikiran yang benar. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita lakukan kebenaran firman Tuhan ini. Dan sampai minggu depan kita akan belajar pelajaran yang ke-6. Sangat menarik sekali kita belajar tentang baptisan. Dan yang ke-6 minggu besok kita akan belajar baptisan sebagai lambang karya penyelamatan. Dari 1 Petrus pasal 3 ayat 18 sampai 22. Sampai bertemu minggu depan, mari kita akan menutup dengan berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa kami boleh belajar dari firman Tuhan. Kitab Roma pasal 6 ayat 3 sampai 5 tentang makna baptisan yang mengingatkan kami bahwa Kristus sudah mati, dikuburkan, bangkit, dan ingin kami hidup baru di dalam Tuhan. Kami ingin melakukan apa yang firman Tuhan sudah katakan bagi kami. Terima kasih Bapak, berkatilah setiap bapak-bapak dan ibu-ibu yang belajar firman Tuhan dengan penuh kesetiaan. Mereka bertumbuh di dalam Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lidah tak mengaku Engkaulah Yesus Tuhan.
saja